Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra wa a'raja 'abdahu layla wa farada as-salawatil khamsa wa ja'ala salatal jama'ah madhharan 'azima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahan wahida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallahi haqqa taqwah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari, di hari Jumat yang sejuk ini, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang suci. Tiada lain untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dalam rangkaian salat Jumat. Dan pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, kita akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, kurang lebih seminggu ke depan umat Islam akan memperingati peringatan atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dengan diwajibkannya salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu itu merupakan tiang agama. Siapa yang menegakkannya maka agamanya tegak, dan siapa yang meninggalkannya atau melalaikannya maka sendi-sendi agamanya telah runtuh. Dan di dalam salat tersebut ada salat yang khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilainya lebih baik bahkan 27 kali lipat dibanding salat biasa. Salat tersebut tiada lain adalah salat berjamaah, yang mana ketika seseorang melaksanakan salat berjamaah itu dibanding salat sendiri nilainya 27 derajat. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau dalam sejarah tentu kita melihat dan membaca bahwa salat berjamaah tersebut belum disyariatkan kepada umat Islam ketika berada di Mekah. Namun ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, bahkan beliau tidak pernah meninggalkan untuk salat fardu secara berjamaah. Kenapa demikian? Karena di dalam salat berjamaah terdapat hikmah yang sangat banyak. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun 12 kenabian,
Rasulullah sendiri dikedepankan oleh malaikat Jibril untuk memimpin sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa ketika makmum-makmum beliau adalah para nabi. Dari sini menunjukkan bahwa pentingnya sholat berjamaah untuk memupuk rasa persaudaraan, memupuk persatuan dan kesatuan, serta tiada lain ada di dalamnya mazhar min mazahiriddin al-islami. Terdapat potret bahkan syiar Islam yang itu tidak didapatkan pada amalan-amalan lainnya. Secara ringkas kami kumpulkan ada 5 hikmah salat berjamaah. Yang pertama adalah zar'ul mawaddah wal mahabbah bainal muslimin, menanamkan cinta kasih dan sayang di antara kaum muslimin. Beberapa hari yang lalu saudara kita di Turki dan Suriah, sampai saat ini Al Jazeera mengabarkan bahwa korban di Turki sudah mencapai yang meninggal 21.000 jiwa. Sedangkan di Suriah sudah mencapai 3.337 jiwa. Belum lagi korban-korban yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Sejatinya kita sesama kaum muslimin, khususnya mereka yang meninggal dalam keadaan Islam, hati kita terpaut kepadanya. Minimal kita mendoakan, karena di antara sesama muslim itu ada mawaddah wal mahabbah, ada cinta dan kasih sayang. Kal bunyan, seperti satu bangunan di mana yang satu runtuh, yang lainnya pun ikut terusik. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua yang wafat senantiasa dikelompokkan minas syuhada sebagai orang-orang yang syahid, mendapatkan nikmat di alam barzakhnya, diampuni segala kehilafannya. Yang selamat mudah-mudahan diberikan kesabaran dan diberikan pengganti yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada salat berjamaah adalah idhar syairah min a'zami sya'airil Islam, menampakkan syiar-syiar agung dalam Islam, dan yang paling agung syiar dalam Islam adalah salat berjamaah. Bagaimana salat berjamaah ini tidak menggentarkan yang lainnya, terutama salat Jumat yang mana dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kesibukan dunia untuk sesaat. Dan setelah Jumat dipersilahkan untuk kembali mencari karunia dunia. Namun disinilah nilai pentingnya bahwa sholat Jumat merupakan, dan sholat berjamaah secara umum adalah bukti persatuan dan kesatuan umat Islam. Yang ketiga adalah ta'widul ummah alal ijtima' wa adamit tafarruq wa tafriq. Yang ketiga adalah dengan sholat berjamaah, di sini ada pendidikan yang penting, etika kita dalam bermasyarakat. Sejatinya antara yang kaya yang miskin semuanya sama. Jangan sampai membeda-bedakan status sosial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita anti perselisihan, karena orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa kepadanya. Yang keempat adalah al-muhafadzah 'alal awqat, yaitu menjaga waktu, disiplin dengan waktu sebaik-baiknya. Orang yang sholat berjamaah begitu mendengar suara azan memanggil, maka disitulah bersegera untuk ke masjid, bersegera untuk mengambil wudhu dan sholat berjamaah. Dan ini menunjukkan disiplin waktu seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah tadarus halil ummah wa sahiddin wal iltizam bi ahkamihi, yaitu bagaimana kita mempelajari umat Islam ini, apakah betul atau belum betul, apakah dia fokus, apakah dia konsisten, dan lain-lain itu dilihat dari sholat berjamaah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, dan peringatan Isra Mi'raj nantinya tidak hanya seremonial, namun menambah keimanan kita
dan meningkatkan kualitas sholat kita, khususnya dalam sholat berjamaah, tidak hanya di masjid, namun kita praktekkan dalam etika bermasyarakat, sehingga kita menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya ummah, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.